Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mata kuliah jaringan komputer Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Astra dari dengan NIM 05137417. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2. Oke, di sini tugasnya itu disuruh praktikan kayak CD, CLS gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung. Perintah pertama itu CD atau itu digunakan untuk berpindah direktori atau folder di command prompt. Contohnya misalkan di sini kita di HP, kita mau pindah ke user, itu bisa cd.tt. Oke, itu untuk ke sebelum foldernya. Kalau misalkan kita mau masuk lagi, kita bisa cd hp aja, maka kita akan masuk lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu CLS itu untuk membersihkan layar CMD ya. Jadi semua output yang sudah kita ketik di sini akan dihapus ya. Kita coba aja saja. Nah, di sini akan bersih lagi CMD-nya. Oke. Yang ketiga itu ada CLS / tanda tanya. Ini ya untuk menampilkan bantuan atau informasi dari perintah CLS ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kemudian yang keempat itu dir / tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan informasi atau bantuan kayak helper gitu untuk perintah dir-nya. Nah, di sini ada contohnya. Dir itu bisa pakai drive, terus bisa path, file name-nya segala macam ya. Ini contohnya, contoh penggunaannya. Jadi kita cari aja di sini lagi. Kemudian yang 5 itu config. Itu untuk menampilkan konfigurasi jaringan dan alamat IP pada jaringan lokal ya. Kita coba saja di sini IP config. Ya. Oke, di sini sudah ada contohnya ya, tampilannya. Ada IPv16, ada IPv4 juga di sini. Oke, kita lanjut saja. Yang selanjutnya itu ada ipconfig/all. Ya, ipconfig/all ini untuk menampilkan semua informasi komputer jaringan yang lebih rinci, masuk kayak DNS sama gateway-nya juga ya. Let's tipo, sorry. Nah, di sini contohnya. Oke. Kemudian ada ipconfig/tanya. Itu untuk sama kayak tadi, untuk memunculkan helper apa saja yang bisa dipakai di ipconfig ini ya. Berikut contohnya ada ipconfig/all. Tadi kita bisa ipconfig doang, itu untuk menunjukkan informasi bantuan. Oke, kemudian yang ke-8 itu ada ipconfig/release. Itu untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ya. Coba saja. Nah, sini contohnya ya. Oke. Selanjutnya ada ipconfig/renew. Nah, di sini untuk meminta alamat IP baru di server DHCP untuk komputer ya. Nah, oke, di sini ya. Selanjutnya ada ipconfig display DNS. Nah, display DNS ini untuk menampilkan cache DNS yang ada pada sistem. Jadi apa saja yang pernah kita buka DNS-nya di sini. Kita bisa langsung saja. Nah, ya, di sini DNS yang pernah dibuka akan disimpan sebagai cache di dalam sistem ya. Kita bersihkan saja. Nah, tadi kan disimpannya di cache ya. Nah, ini ada selanjutnya itu ipconfig/flush/DNS itu untuk menghapus cache DNS-nya yang ada di sistem. Kita coba saja ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya ada ipconfig tadi 12 ada ipconfig register DNS. Itu untuk mendaftar ulang komputer di DNS. Biasanya digunakan untuk memperbarui nama komputer di jaringan ya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Saja ada ping.
Ping ini untuk mengirimkan paket data yang menguji koneksi ke alamat IP atau domain ya, serta waktu responsnya. Ini biasanya kita ngecek di sini ping.google.com ya. Nah, ini contohnya. Ada waktunya, ada DNS-nya yang kita coba kirim. Ini contoh untuk ping. Selanjutnya ada netstat. Netstat itu untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi jaringan aktif seperti port yang terbuka atau koneksi. Misalkan netstat google.com. Sorry. Oh, netstat sorry. Netstat atau all ini ya. Nah, di sini panjang banget. Oke. Ya, karena kita menampilkan semuanya tadi kita menciptakan netstat in A, jadi agak banyak ya. Oke, sini sudah berhasil nih, ada banyak banget nih. Ya, ini ada banyak. Oke, ini kita clear saja. Nah, kemudian ini tracer ya, untuk melacak rute atau path yang dilalui paket data ke komputer tujuan. Nah, ini baru tracer. Tracer. Kok terus dibuat google.com. Oke. Nah, sini ya. Kita bisa pakai misalkan sini kita bisa melacak rute path yang dilalui paket dari komputer ke tujuan jaringan. Kita jaringannya menuju ke Google. Oke, agak lama ya. Kita tunggu saja. Oke, terlalu lama kita ya kira-kira tampilnya begini ya, tapi ini karena Google jadi terlalu lama, kita clear saja. Selanjutnya ada pathing. Pathing ini ya gabungan dari ping sama tracer sebenarnya. Jadi itu kayak memberikan informasi tentang kinerja jalur yang dilalui paket data sama keberlanjutannya gimana. Kita coba saja ya pathing. Oke, kira-kira tampilannya nanti akan seperti ini untuk tracing, sekalian juga penting ya. Oke. Selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini digunakan untuk mencari alamat IP dari domain atau sebaliknya bila mencari domain dari IP-nya. Kita coba saja.
Misalkan Google lagi, kita coba aja. Nah, di sini tahun kan kayak IP-nya 8.8.8. Nah, coba kita sebaliknya, IP-nya kita cari. Nah, kemudian DNS servernya Google ya. Oke. Kemudian NetSH ini perintah untuk konfigurasi dari dan manajemen jaringan di Windows ya. Jadi memungkinkan kita itu mengubah pengaturan jaringan sistem begitu. Nah, contohnya kayak gini. Saya lupa, kita help dulu. Berarti gini aja. NetSH dengan show profiles. Nah, di sini. Di sini contoh tampilan dari NetSH saya. Selanjutnya ada root itu untuk menambahkan atau mengubah tabel routing IP yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan bagaimana paket data terkirim. Oke, kita coba saja misalkan di sini root print. Oke. Terus di sini juga ada beberapa sintaks yang bisa digunakan ya. Contohnya ada menambah root add bla 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 bla, terus juga ada root delete juga. Ada root change juga di sini ya. Oke, untuk root. Selanjutnya yang terakhir itu net. Net itu biasanya digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan seperti berbagi file dan printer ya, serta kontrol layanannya jaringan lainnya ya. Di sini misalkan ada, kita cek aja di sini apa aja. Ada user. Nah, sini kita lihat ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Oke, di situ sekian tugas 2 dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.